Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biopulping BJS sebagai bahan pembuatan kertas menggunakan berbagai jenis jamur kelapa putih waktu inkubasi. Di sini kelompok kami ada Wahyu Novriandi, Muhammad Akbar, Rafli Akbar, Baihaki Arif, dan saya Febrian Iqbal Santo. Selanjutnya pendahuluan. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan, yang mana pada pendahuluan itu yaitu ampas tebu merupakan limbah pada sisa tebu atau sekaham Ophinarum, yang secara umum ampas tebu mengandung senyawa lignoselulosa seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, dan pentosa. Dan untuk ligninnya sendiri itu ada sekitar 13-22%, selulosanya ada 26-43%, hemiselulosa yaitu 17-23%, dan untuk pentosa itu ada 20-33%. Ampas tebu digunakan sebagai bahan kertas. Untuk proses pembuatan kertas dari ampas tebu dapat dilakukan melalui biopulping dari Del Rio dan kawan-kawan pada tahun 2015. Penerapan biopulping pada industri pulp dan kertas adalah sebelum proses pemasakan menggunakan bahan kimia, yaitu berupa pre-treatment. Proses pulping yang diolah terlebih dahulu dengan white rod fungi atau WRF, penggunaannya sebagai teknologi yang efisien dan ekonomis, hemat energi, mengurangi konsumsi klorin, dan juga mengurangi polutan dan menghasilkan pulp yang lebih kuat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh interaksi jamur pelapuk putih dan waktu inkubasi terhadap proses biopulping. Yang kedua, mengetahui interaksi optimum terbaik antara jamur pelapuk putih dan waktu inkubasi pada konsentrasi lignin dan selulosa dari ampas tebu. Selanjutnya, bahan dan metodologi. Oke, next. Bahan dan metodologi. Bahan yang digunakan G-lucidium P. Kedua, ampas tebu. Ketiga, potato dextrose agar atau PDA. Ketiga, keempat, H2JA DI4. Kelima, alkohol 70%. Keenam, air sulit. Alat yang digunakan, masker, sarung tangan, kantong plastik, poliprolen 25x15 x 0,8 cm. Lalu ada kantong plastik poliprolen 50 x 60 x 0,8 cm. Selanjutnya, analisis lignin dan selulosa. Sesson 1981, penentuan konsentrasi lignin dan selulosa dengan waktu inkubasi yang berbeda 0,15 dan 30 sampai 30 hari. Dilakukan dengan metode Sesson. Analisis data-data kuantitatif kadar lignin dan selulosa pada awal dan akhir perlakuannya dianalisis menggunakan analisis ragam UGF dengan kadar galat 5% dan 1%. Dilanjutkan dengan uji jarak berganda dan Duncan DMR atau DMRT. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama,
konsentrasi lignin. Degradasi tertinggi ditunjukkan oleh T versicolor dan P tuberregium. Kedua jamur tersebut dilaporkan memiliki kemampuan dalam memproduksi enzim, LIP, MNP, dan lakase. Interaksi antara spesies jamur dan waktu inkubasi berpengaruh nyata terhadap degradasi konsentrasi lignin serta faktor inkubasi, sedangkan spesies jamur tidak berpengaruh nyata terhadap degradasi konsentrasi lignin. Bisa dilihat di sini pada tabel 1 untuk uji jarak berganda Duncan terhadap interaksi spesies WRF dan waktu inkubasi terhadap konsentrasi lignin. Untuk A1B0 ini spesiesnya G. lucidium dengan waktu inkubasi 0 hari. Lalu untuk yang A1B1 spesiesnya sama G. lucidium dengan waktu inkubasi 15 hari. A1B2 dengan inkubasi 30 hari. Untuk A2B0 ini spesiesnya P. umbiregium dengan waktu inkubasi 0 hari. Untuk A2B1 inkubasi 15 hari, A2B2 inkubasi 30 hari. Untuk A3 ini jenisnya T versicolor. Untuk B0 ini waktu inkubasinya 0 hari, B1 inkubasinya 15 hari, dan B2 inkubasinya 30 hari. Untuk bisa dilihat di sini, jadi kita nilai dari 0 sampai ke 2. Bisa dilihat untuk yang T versicolor maaf, saya ulangi. Untuk perlakuan A2B2 dan A3B2 adalah jamur yang paling efektif. Kenapa demikian? Karena P. umbiregium dan T versicolor dengan waktu inkubasi 30 hari mampu mendegradasi lignin dari awalnya 17,38% menjadi 9,78%. Next. Yang kedua, untuk konsentrasi selulosa. Bisa dilihat efektivitas biopulping ditunjukkan oleh reduksi lignin tertinggi dan penurunan konsentrasi selulosa terendah. Perlakuan paling nyata ditunjukkan oleh A2B2 atau jenis P. umbiregium waktu inkubasi 30 hari yang menurunkan selulosa dari 23,64% menjadi 19,753%. Untuk angka 23,63% ini diambil dari inkubasi 0 hari. Dan A2B3 T versicolor dengan waktu inkubasi 30 hari yang menurunkan 23,64 menjadi 22,47 di sini. Untuk inkubasi 0 hari kan 22,64 lalu diturunkan menjadi 22,47. Penurunan konsentrasi selulosa dapat terjadi karena kemampuan WRF dalam memproduksi enzim dan pemanfaatan selulosa sebagai sumber karbonnya. Untuk ini rata-rata pH dan berat bagase. Nah, di sini kan pH awal kan 6,8. Lalu setelah inkubasi 15 hari, rata-rata G. lucidium, P. tuberregium, dan T versicolor berkisar 6,5 sampai 6,6 ya. Jadi di sini inkubasinya 15 hari 6,5 sampai 6,6. Sedangkan untuk inkubasi 30 hari menunjukkan pH rata-rata 5,43 sampai 5,27. Untuk jenis T versicolor menunjukkan penurunan bobot ampas tebu tertinggi dengan rata-rata 194,3 gram. Setelah 30 hari inkubasi, untuk spesies G. lucidium
menunjukkan perlakuan terbaik dengan rata-rata berat ampas tebu adalah 190,3 gram. Penurunan berat substrat ampas tebu disebabkan oleh jamur yang memanfaatkan komponen ampas tebu seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa sebagai sumber karbonnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, spesies jamur pelapuk putih dan waktu inkubasi berpengaruh terhadap degradasi lignin dan selulosa dalam proses biopulping. Kemudian yang kedua ada spesies jamur dan masa inkubasi terbaik untuk mereduksi lignin, yaitu P. tuberosum dan T. versicolor dengan masa inkubasi 30 hari, dengan kadar lignin yang berhasil direduksi sebanyak 7,6% untuk kedua spesies. Kemudian yang ketiga adalah spesies jamur dan masa inkubasi terbaik yang paling sedikit mendegradasi selulosa, yaitu P. tuberosum dan T. versicolor dengan masa inkubasi 30 hari, dengan kadar selulosa yang terdegradasi oleh masing-masing sebanyak 3,9 dan 1,17. Kemudian yang terakhir, dari 3 jenis spesies jamur dan 2 variasi masa inkubasi yang diujikan, spesies T. versicolor dengan masa inkubasi 30 hari merupakan yang paling baik untuk dijadikan bahan pemasak dalam proses biopulping menggunakan jamur pelapuk. Hal ini disebabkan karena spesies T. versicolor dengan masa inkubasi 30 hari berhasil mereduksi lignin terbanyak, yaitu sebanyak 7,6%, dan juga yang paling sedikit mendegradasi selulosa, yaitu sekitar 1,17%. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwasanya spesies ini dengan masa inkubasi 30 hari merupakan yang paling cocok untuk dijadikan bahan pemasak dalam proses biopulping. Next. Nah, ini adalah sumber yang kami gunakan, yaitu biopulping as the material of paper making using different species of white throat fungi and incubation time dari Jurnal Ilmiah Biologi Unsud volume 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Nanti akan kami jawab lewat kolom komentar. Terima kasih. Komen di bawah, guys. Terima kasih. Nah, Jangan lupa komen.